Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabnanggreni. Di sini saya dari Prodi BKI 32 dengan NIM 234201407. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan mengenai kecerdasan dan mental. Mungkin kita harus tahu dulu ya definisi ataupun arti dari kecerdasan. Tapi perlu diingat ya bahwa definisi ataupun arti kecerdasan itu memiliki arti yang berbeda-beda setiap individu. Menurut Bina sendiri, kecerdasan itu bukan hanya tentang sepintar apa mereka, tetapi mereka juga bisa memecahkan masalah dengan cepat ataupun dengan efektif gitu. Nah, karena kan ada banyak ya contoh kayak misalnya orang yang mengatakan bahwa kecerdasan itu seberapa pintar seseorang dibandingkan dengan orang lain, atau bahkan kecerdasan mewakili kapasitas seseorang untuk belajar atau memecahkan masalah. Menurut Piaget sendiri nih ya, mendefinisikan kecerdasan itu sebagai pemikiran atau tindakan adaptif. Sedangkan pendekatan psikometrik itu mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu sifat atau serangkaian sifat yang memungkinkan beberapa orang ini untuk berpikir dan memecahkan masalah secara lebih efektif daripada orang lain. Sebenarnya dari definisi Piaget dengan pendekatan psikometrik ini hampir sama, hanya saja psikometri itu mendefinisikan kecerdasan sebagai sifat, suatu sifat gitu. Tetapi memiliki sama-sama tentang pemikiran dan juga tindakan yang efektif dalam memecahkan masalah. Nah, sedangkan mental sendiri itu apa sih? Jadi kecerdasan dan mental itu memiliki pola hubung yang sama gitu, karena mental itu adalah proses kognitif seseorang, di mana mental itu dapat menilai perkembangan kognitif, bahasa, dan pribadi sosial ataupun keterampilan sosial. Jadi memang mereka ini memiliki keterkaitan yang sama. Ketika kecerdasan kita terupgrade ataupun meningkat, mental kita juga akan berubah. Jadi mental bukan hanya tentang sifat ataupun perasaan, tetapi juga tentang adanya proses kognitif dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih mengukur kecerdasan itu? Yang pertama ada Stanford Binet Intellect Stage, di mana keturunan modern dari tes kecerdasan pertama yang berhasil mengukur kecerdasan umum dengan 4 faktor. Yang pertama ada penalaran verbal, penalaran kuantitatif, penalaran spasial, dan memori jangka pendek. Jadi ini tuh tentang tes kecerdasan gitu. Salah satunya Stanford Binet Intellect Stage. Yang kedua ada skala kecerdasan Wechsler untuk anak. Ini merupakan tes kecerdasan individu yang digunakan secara luas, mencakup pengukuran kecerdasan umum dan kecerdasan verbal serta kinerjanya. Jadi mungkin ini lebih mengarah ke anak-anak gitu ya. Adapun yang ketiga yaitu tes kelompok kerja mental. Di antara tes-tes yang paling banyak itu digunakan tes Lord Thorndike yang dirancang untuk siswa sekolah dasar dan menengah, atau biasa mungkin kita pernah mengikuti tes bakat skolastik. Dan adapun tes American College yang biasa ini diikuti oleh banyak pelamar perguruan tinggi dan ujian catatan lulus. Jadi ketika kita mau masuk universitas pasti kan ada tes-tesnya ya. Nah, itu adalah tes kelompok kinerja mental. Terus ada stabilitas IQ pada anak remaja. Adanya faktor lingkungan yang dapat menghambat ataupun mempercepat kecerdasan. Jadi memang lingkungan itu sangat berperan penting ya dalam kecerdasan kita juga. Karena ketika kita terjerumus dengan lingkungan yang negatif, kita akan terbawa arus dengan mereka. Contohnya nih, ketika kita SD, kita memiliki kemampuan ataupun kognitif yang mumpuni lah atau berprestasi pada saat SD. Dalam bidang akademik selalu bagus dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kita sudah naik tingkat ke SMP, kita mulai
terjerumus ataupun berteman dengan orang-orang yang mungkin pemalas ataupun yang tidak pernah belajar. Nah, kita tuh akan terjerumus dengan habit mereka karena mereka sudah terbiasa, akhirnya kita mengikuti apa yang selalu teman kita lakukan. Karena kan setiap hari kalau misalnya sama temen tuh sama-sama temen lah, kesini bareng lah, jadi biasanya itu akan menjerumuskan kita. Jadi kita tuh harus memilih dan memilah teman yang bisa kita ajak untuk berpikir lah, untuk mempercepat kecerdasan. Dan ada pula ya contohnya kayak misalnya ketika kita SD, kita biasa-biasa aja nih, bahkan nggak pernah dapat ranking, nggak pernah selalu mendapatkan nilai jelek, tapi ketika kita berteman dengan orang yang selalu giat belajar, selalu memperhatikan nilai, kita tuh akan juga terjerumus dengan hal-hal baik tersebut. Jadi kita ketika naik tingkat, kita sudah mengupgrade diri kita. Tuh, jadi mungkin itu tadi materi tentang kecerdasan dan mental. Jadi itu adalah dua hal yang sangat terhubung lah. Jadi kita juga harus memilih teman, memilih lingkungan yang baik sehingga kita bisa menstabilkan IQ kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.